dan masyarakat umum. Bayangin kalau satu pesantren aja katakanlah sudah 1 miliar misalkan laundrynya. Bagaimana 1000 pesantren? Berarti kan 1 triliun itu. Ada 1000 murid, 1000 anak, 1000 santri, berarti 1000 kerupuk, 1000 kopi. Betul nggak? 1000 sirup, 1000 teh. Hah? Itu baru minumannya. 1000 roti. Tadi baru laundry, bos. Hah? Kalau kapitalisasinya rata-rata misalkan jajan, SPP, dormitori, dan lain-lain, itu kisarannya antara 1 juta, 2 juta rupiah per bulan. Hah? Berarti kan sudah 2 triliun per bulan, bos. Welcome to your channel, Rose Cultural Institute, berdiri tegak di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kembali lagi bisa bersilaturahmi di channel Anda ini. Saya berbahagia sekali bisa bertemu kembali, bersilaturahmi, berbagi dengan Anda semua. Saya ingin mengupas soal lain dari Yusuf Mansur, ya, bahwa apa yang saya amati dari setiap dia melakukan kegiatan dakwahnya di berbagai tempat, apakah itu dalam pengajian ataupun di dalam khutbah Jumat sekalipun, menurut pengetahuan saya, maaf kalau salah, hampir 99% setiap kali dia berdakwah hampir tak lepas dari urusan keinginan untuk menjadi orang kaya. Ya, kalau di dalam ceramah-ceramah umum, pengajian, oke lah. Kalau 30% dari total dakwah beliau menyampaikan bagaimana cara mudah menjadi orang kaya, that's fine. Ya, nggak apa, silakan saja. Kalau itu memang benar, toh itu untuk jamaahnya. Tetapi ketika khutbah Jumat menyampaikan hal yang seperti itu, di awal khutbahnya setelah iftitah mengatakan makbul doa untuk menjadi orang kaya, ya. Ini saya menilai bahwa memang apa yang ada di dalam benaknya itu tidak lebih dan tidak kurang kecuali hanya soal duniawi saja. Izin Allah nih, di Darul Quran, laundry aja itu bisa 400-500 juta sebulan. Alias setahun tuh bisa 5-6 miliar rupiah. Nah, narasi yang nanti yang mau dibangun adalah kita akan IPO-in bisnis-bisnis di pesantren. Sehingga pemilik bisnis pesantren itu adalah para wali santri juga dan masyarakat umum. Bayangin kalau satu pesantren aja katakanlah sudah 1 miliar misalkan laundrynya. Bagaimana 1000 pesantren? Berarti kan 1 triliun itu. Ada 1000 murid, 1000 anak, 1000 santri, berarti 1000 kerupuk, 1000 kopi. Betul nggak? 1000 sirup, 1000 teh. Hah? Itu baru minumannya. 1000 roti. Tadi baru laundry, bos. Hah? Kalau kapitalisasinya rata-rata misalkan jajan, SPP, dormitori, dan lain-lain, itu kisarannya antara 1 juta, 2 juta rupiah per bulan. Hah? Berarti kan sudah 2 triliun per bulan, bos. Heran juga ini. Coba lihat video ini. Ada sahabat bertanya pada Nabi, adakah orang yang lebih disayangi oleh Allah selain engkau ya Rasulullah? Nabi menjawab, ada. Dia adalah Salman Al-Farisi. Lalu sahabat bertanya lagi, mengapa ya Rasulullah ada seorang yang lebih disayangi oleh Allah padahal engkau adalah kekasih Allah? Nabi pun menjawab, karena dia berasal dari keluarga miskin, sementara ibunya ingin naik haji, tetapi untuk berjalan pun ibunya tidak mampu. Sebagai bentuk kecintaan terhadap ibunya, dia rela mengantar ibunya naik haji,
dengan cara menggendongnya selama berhari-hari. Seniman yang bukan ustadz, seniman yang tidak berorientasi kepada keagamaan, dia menyanyikan lagu yang intinya sebenarnya menceritakan tarikh Nabi dan berdakwah. Itu tadi harusnya menjadi ibroh ya kepada Yusuf Mansur ini. Bahwa setiap misi dakwah itu jangan diiming-imingi, dibawa jamaah itu menjadi orang kaya. Sebab orang kaya itu tidak identik dengan orang yang berbahagia atau kemudian ujungnya itu menjadi orang yang soleh atau ketakwaannya meningkat, yang kemudian nanti ujungnya itu menjadi ahli surga. Bukan. Bahwa Rasulullah pun selalu ia menghampiri jamaah orang-orang miskin, bukan orang-orang kaya. Bahwa agama Islam itu orientasinya justru lahir berorientasi mengangkat derajat orang miskin. Oleh karena itu berbagai macam amal, ya, sedekah, infak, zariyah apapun itu inherent di dalamnya adalah memberikan, membangun, membantu orang yang miskin. Bukan dimintain sedekahnya, kemudian diiming-imingi, ya, supaya kemudian dari sedekah yang diberikan kepada yang bersangkutan itu mendapatkan balasan dari Allah 10 kali lipat, 100 kali lipat, 1000 kali lipat. Bukan seperti itu, dan itu hoax ya. Coba tanya yang mensedekahkan mobil Avanza, sudah jadi Alphard belum hari ini? Pasti itu tidak. Coba tanya yang dulu cincinnya dicopot sama dia, yang 2 gram itu, sudah jadi 2 kilo belum? Coba tanya Pak Sekda itu, yang uangnya diambil 1.900.000, yang 100.000 disimpan kembali, dibalikin ke dompetnya, sudah menjadi 10 juta belum tuh uangnya? Atau 100 juta atau 1 miliar? Ini adalah citra negatif terhadap ustadz bila perilaku ustadznya seperti itu. Korup ustadz itu tercoreng dengan perilaku seperti itu. Baik, coba lihat video yang kedua ini seperti ini. Saya dulu doa sama Allah pengen jadi imam di Masjidil Haram. Kekabul. Allahu Akbar, Allah luar biasa. 2003 saya berdoa, ya Allah saya pengen jadi imam di Masjidil Haram. Nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada yang mustahil. 2 tahun doang jaraknya, 2005 Allah kabulin. Itulah pertama kali saya umroh ke Tanah Suci. Terus sampai di Masjidil Haram 2:30 pagi, belum sholat maghrib, belum sholat isya, ame jamaah. Terus jamaah qomat. Siapa yang disuruh jadi imam? Saya. Gue bilang, iya doa gue dikabul, gue jadi imam. Jadi artinya apa? Doa Yusuf Mansur tahun 2002 ingin menjadi imam Masjidil Haram baru terlaksana pada tahun 2005 menjadi imam Masjidil Haram. Ini dia menjelaskan bahwa doanya tidak dikabul. Secara jujur dia menjelaskan bahwa doanya tidak dikabul. Sebab yang dimaksud dengan menjadi imam di Masjidil Haram itu bukan dia menjadi imam di Masjidil Haram yang di belakangnya adalah jamaah yang dia bawa. Yang menjadi makmumnya adalah jamaah yang dia bawa. Ya, cita-cita dia ingin menjadi imam Masjidil Haram itu sekalipun syaratnya harus menjadi presiden dia akan tempuh. Bukti ini menjelaskan bahwa doa beliau itu ya tidak dikabul. Bahkan saya nih pribadi tahun 2003 tiba-tiba saya bisa menjadi imam di Masjidil Haram itu. Sebab yang di belakang saya itulah teman saya. Ya. Tidak perlu doa kalau yang begitu. Saya bahkan tidak berdoa sekalipun ya. Itu saya mengimami teman saya, dan ketika awal salam ada juga nih jamaah lain yang makmum ya, yang makmum kepada saya. Ya, jadi sekali lagi saya ingin garis bawahi, doa beliau pun bahkan ingin menjadi imam Masjidil Haram itu tidak dikabul. Pan itu doa yang baik, pan itu doa yang dia banggakan, doa yang dia harapkan, doa yang dia ingin cita-citakan. Apalagi oleh seorang ustadz, apalagi ingin menjadi imam di Masjidil Haram, tidak dikabul. Peristiwa ini harap dibaca oleh jamaah semua bahwa
perlakuan Allah kepada beliau itu ya, dari semua doa-doa itu ya sama seperti ketika dia berdoa bercita-cita ingin menjadi imam Masjidil Haram dan itu tidak terkabul. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.